aku njaluk sitok urusan sing tidak termasuk urusan agama. Sitok ae. Gak usah 3, gak usah 5. Apa urusan menungso mbok kelakuan, mbok perbuatan, mbok lapo ae, mbok apa ae sing tidak termasuk urusan agama? Gak ono ya? Dit ya? Leri ler tandure wasumiler Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy dari Nganjuk. Saya ingin bertanya tentang permasalahan adat yang sudah berlangsung sejak dulu, yang bahkan adat ini bisa merenggangkan hubungan anak dengan orang tua. Contohnya ada tentang pernikahan, Cak. Kan di tanah Jawa ini kan kental sekali dengan adat istiadat. Contohnya ada adat yang katanya anak pertama dengan anak ketiga itu nggak boleh nikah. Terus ada adat kayak numbuk satuan atau apalah, saya kurang paham, dan itu kurang bisa dicerna oleh ya anak zaman now gitu kan. Terus sama orang tua kadang bisa membuat sebuah perselisihan atau pertentangan. Nah, bagaimana cara menyikapinya jika anak tersebut kadang meminta sebuah bukti, orang tua itu pun cuma mengatakan sudah ada contohnya, ini sama ini kejadian, ini sama itu kejadian. Tapi juga dari beberapa teman saya juga yang melakukan pernikahan dari adat terlarang itu juga alhamdulillah dari sekarang baik-baik saja. Nah, cara menyikapinya daripada orang tua tersebut memberi penjelasan atau gimana? Terima kasih, Kak. Oke. Adat yang belum tentu konstruktif tapi bisa destruktif untuk regenerasi. Oke, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rafi Zarkasi dari Desa Gelatik, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Jamun. Nek pertanyaan kula nyeleneh. Ya napa carane ndadekno alif? Ya napa carane ndadekno alif? Ya nek alif gak dedek rek, nek gak dedek jenenge rok ya toh. Ya iki seneng ya aku pertanyaan kebatinan iki. Wis gak apa-apa, jawaban iso ana 1000 kok dijupuk loro ta telu ngene ya. Oke. Matur nuwun, Dik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Faton saking Ponorogo, Cak. Sebelumnya saya terima kasih untuk teman-teman dari Kiai Kanjeng dengan permainan yang tadi disajikan. Terus terang saya sangat tergelitik dan ini tadi memaksa untuk maju, karena saya termasuk salah satu orang yang hampir lupa atau bahkan sudah lupa, karena tidak bisa kita pungkiri dengan perkembangan teknologi ini kan sangat mengganggu, dan tapi tidak bisa kita beri, kita juga masih membutuhkan. Kebetulan ini saya juga mewakili pertanyaan dari teman-teman saya yang di belakang sana sebagai orang tua. Perkembangan teknologi saat ini kan tidak bisa kita hindarkan dari dunia anak-anak kita. Nggih sewu, anak saya dan ponakan-ponakan saya di lingkungan saya itu bahkan karena dengan perkembangan teknologi saat ini ketika mau tidur saja tidak bisa tidur kalau tidak pegang HP, Android, YouTube dan sebagainya. Belum kalau pas rewel kita ajak main-main dan lain-lainnya sudah tidak digubris, bahkan baru diam kalau kita pegangi Android. Belum yang ya seperti itulah pokoknya. Jadi dalam perkembangannya seperti itu. Sebagai orang tua, maksud saya bagaimana kita harus menyikapi semuanya ini, karena terus terang tidak bisa kita hindarkan juga, belum yang setiap hari harus dicekoi dengan fasilitas-fasilitas pendidikan yang saat ini terus berkembang yang berbasis tentunya dengan teknologi. Bahkan seperti tugas-tugas sekolah pun harus pakai email dan lain-lain. Ini seperti itu, Cak.
Jadi mohon dengan perkembangan teknologi yang harus kita ikuti, Yes, program dan sebagainya itu bagaimana? Terima kasih. ya itu problem semua orang tua sekarang termasuk saya ya. Oke, sekarang gini, semua jawabannya sebenarnya membutuhkan satu jawaban kunci dulu. Semua masalah yang diomongkan tadi, nek kuncinya iki salah kon jawab kabeh mah ya salah. Kuncinya ini sih cara berpikir kita. Jadi di dunia ini ono ukuran papat, siji ukuranmu dewe berdasarkan kepentinganmu karo kepinginmu dewe. Nek coro Jawa bendere dewe. Terus mari ono bendere wong akeh, ono bener sing sejati, sing temenan, sing bener sing asli. Iki nek filsafat Jawa nih. Nah saiki ngene, papat iki siji benermu dewe, nomor loro bendere adat. Adat itu bisa ono variasinya, ono adat di keluargamu beda karo tonggomu ya toh. Adat Jawa beda karo Sunda, ono adat macam-macam, ini variabelnya banyak, tapi ini yang kedua. Jadi bendere dewe-dewe, nomor loro bendere adat istiadatnya masyarakat yang juga bervariasi. Nomor telu bendere negara, ukuran dari negara. Apa yang sah bagi agama belum tentu sah bagi negara, ini toh. Jadi ukuran nomor tiga adalah agama. Ukuran yang keempat adalah negara. Yang ukuran keempat adalah ukuran agama. Dalam hal ini ukuran Islam, dan kita akui, kita harus mengakui bahwa ukuran Islam adalah ukuran Allah sendiri. Saiki aku takon, katekon jawab soal gadget, takon jawab soal rabi gak oleh anak nomor telu oleh nomor siji ya toh. Rebo paing ojo rabi karo Sabtu Kliwon sak piturute adat istiadat. Katen jawab opo ae sabar sak piturute. Aku takon sik, sing kok gawe ukuran sing primer sing nomor siji ku apa? Tuhan, agama Islam. Liyane kemanusiaan itu menungsa iku gawe dhewe ta dhek. Menungsa iku gawe dhewe ta gak? Nek awakmu pelukis, lukisanmu iku dhek nglukis dhewe ta kon sing lukis? Manusia yang. Nah, lukisan iki melok pelukise ta pelukise melok lukisane melok pelukisane melok pelukise ta pelukise melok lukisan? Lukisannya melok kon. Lah kon genane sapa? Gusti Allah. Dadi kon melok Gusti Allah melok kon. Gusti Allah kon melok Gusti Allah. Gelem tak gak gelem? Karena kita tidak berdaya atas diri kita. Mungkin ya kate mati kapan ya karo, lahir biyen ya gak nyejo. Ini ya. Jadi lukisan taat kepada pelukisnya. Kate warna apa, kate garis apa, ngelukis apa, jenenge apa, nganut karo sing lukis. Lah manusia adalah lukisannya Allah. Kita harus manut kepada pelukis, maha pelukisnya. Lah ngono sih. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ukuran utamanya karepmu ta adat ta negara ta Allah. Yang Anda sepakati apa? Nomor siji. Nah, ada kemungkinan sing ukuran Allah iki bertentangan atau berbeda karo negara, bertentangan dengan adat, bertentangan karo karepmu dhewe. Nek karepmu kan kon dadi anake Pak Harto ngono to. Utawa dadi turunane Kanjeng Nabi lah, kene iki turunane Ronggolawe ya. Siapa meneh ya? Gitu loh. Jadi kita kan tidak berkuasa atas diri kita sendiri, maka kita taat kepada yang berkuasa atas kita, yaitu Allah. Jadi jelas ya. Nah, dengan menomorsatukan Allah, baru negara, baru adat, baru diri kita sendiri, maka mari kita aplikasi ke semua cara berpikir yang lain. Aku takon, aku njaluk sitok urusan sing tidak termasuk urusan agama. Sitok ae. Gak usah telu, gak usah limo. Apa urusan menungso, mbok kelakuan, mbok perbuatan, mbok lapo ae, mbok apa ae sing tidak termasuk urusan agama? Gak ono ya, dit ya. Jadi ada yang selain, ada yang urusan yang tidak dalam agama, nggak ada. Kon nguyuh termasuk agama, kon macul ndek sawah urusan agama, ya tegak. Lah saiki kon diwuruki karo wong barat, sekolah
ini bidang pertanian, ini bidang ekonomi, ini bidang biologi, ini bidang perhubungan, ini bidang agama, ngono toh. Maka kita bikin kabinet, ada menteri agama sing gak oleh ngurusi pertanian. Wong agama iku dhewe, pertanian di luar agama. Jadi aku takon, nek ancane awakmu mau sepakat bahwa lukisan nganut karo pelukisnya, bahwa tidak ada urusan yang tidak di bawah aturan Allah, dari semut. Bahkan Allah mengatakan innallaha la yastahi ayyadriba matalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Ya. Kalau kita pakai berpikir tadi, aku takon, Indonesia ini bener tak gak mikirnya? Ono Departemen Agama, menterinya Pak Lukman. Ono Departemen Pertanian, menterinya siapa? Ono Kementerian SDM, menterinya siapa? Berarti yang di luar Kementerian Agama bukan urusan agama, ngono. Jadi kesalahan kita kalau pakai cara berpikir yang tadi, gak ono agama kok departemen. Agama itu mengurusi semuanya. Jadi harap tahu bahwa Indonesia ini salah. Tapi gak usah berontak babang, anjir cilik. Menjarek wingi sore, cek lahir 45. Kini iki wis lahir ket biyen-biyen. Tuwek endi Mojokerto karo Indonesia? Jadi sing mbahne sapa? Lah kok ana mbah nganut putune? Ya iki nak tak terusno kebonyo sugudel iki lho. Kita wonten. Tapi kita arif bijaksana kepada negara, gak apa-apa anggar karepe apik, gak apa-apa cara berpikir salah, anggar karepe apik. Ya. Yang kita lawan kalau karepe gak apik dan perilakunya juga merugikan, itu kan gitu. Tapi nek cara berpikir wis babal lah. Wis babas sik sementara guru bisa dirubah, engko timbangane kena perpu kon. Itu ya. Jadi bener nggak ada Departemen Agama, Departemen Pertanian, ESDM, BUMN, bener tak gak itu cara mikirnya? Ah, saiki sing luwih cilik meneh. Dengan begini semua terjawab, Mas. Terjawab. Pelajaran di sekolah, sing pelajaran agama apa ya? Fikih, tareh, akhlak, akidah. Sing non agama, matematika, IPA. Nah, iki bener tak gak iki? Salah. Anggitmu matematika duduk agama, duduk termasuk agama. Matematika adalah pelajaran dasar mengenai kejujuran. Jadi itu landasan akhlak itu matematika. Nek papat ting papat 16, masih rendeng tetep masih ketiga. Kon pas duwe papat ting papat, pas kon duwe utang akeh papat ting papat, kon di kantor polisi pira papat ting papat, kon di masjid siang malam kapan saja 4 kali 4 adalah nek kon nuruti matematika akhlakmu apik. Nek saiki laga begitu munggah nang budaya dan politik, papat ping papat piro sik wani piro kon? Gitu mboten? Jadi matematika pelajaran agama apa bukan? Semua adalah pelajaran agama. Makanya kita diajak berpikir sekuler itu salah. Tapi aja ada muring-muring sik, gak apa-apa kono salah. Sing penting aku nang jerone awakku tak benerno meneh. Bahwa sing nomor 1 iku pendidikan nang anak itu nomor 1 akidah. Akidah jelas, tauhidnya jelas, kecilik wis kudu kok akrabno karo Gusti Allah. Nek dhek dasare kuncine iku akidah bener, tauhidnya bener dan dekat dengan Allah. Ngalami apa ae libatkan Allah di dalamnya, ngono Dik. Ya. Mari ngono akhlak nomor 2. Kudu bener, mau 5 gak oleh. Kecilik kudu kok aneh pokoke mau 5 kon sampe nglakoni tak tonyo raimu. Nek ngono nek penting ngono iku. Anakku tak kena ngono. Sampai dia ceramah di kelas kalau SD dia ceramah di ngarepe kanca-kanca mau 5 itu tidak boleh teman-teman itu deh. Jadi nek akidah akhlaknya beres baru ilmu itu caranya memanage, caranya mengelola, caranya memahami sesuatu itu ilmu. Tapi nomor 1 adalah akidah dan nek akidah dan akhlaknya beres masih ketemu internet, ketemu gadget, ketemu adat, wes ngerti ukurannya apa. Adat itu sekunder gitu loh. Aku rebo legi ketika aku rabi karo Mbak Fia,
aku gak ro wetone dhek. Dan aku tidak meremehkan weton lho rek. Weton itu juga hasil ijtihad. Cuman sak kuat-kuate weton kalah karo iman. Ya tak gak? Kalah karo kepercayaanmu kepada Allah. Jane gak jodoh tapi kita tawakal sama Allah iso jodoh. Ngono rek. Ngono, ada wedi kan. Cuman wong tua iku kon fahamo, wong tua iku berdasarkan pengalamannya dek gak wani ngeculno nang anake. Biasa lah mulane alon-alon olehmu rundingan karo wong tuamu. Mbak Via biyen ngerabi karo aku gak ono sing setuju, bapakne mbokne pamane kabeh gak ono setuju. Ya apa ono artis ayune koyo ngene dirabi seniman gak jelas. Nyambut gawe gak rambutnya gondrong. Dipakani apa anakku gak ono sing setuju. Terus aku dialog, ya kau aja mesti gak setuju, aku meneng ae. Tak rabi ngono ae pokoknya. Tak rabi ndek Tamping Mojo Jombang Lor ndek Sentul niku ndek poso, aku rabi ndek kono. Terus mari ngono. Aku terus duwe pikiran, pokoknya bapake kepethuk aku sak menit langsung cinta karo aku ngono aku. Aku kadung ngono ngomongnya terus Gusti Allah gak ngabulno gak tega. Wis sak non wis kadung nekat koyo ngono niate apik wis tak kabulno ngono. Dan itu sederhana, tidak karena ajaib. Pokoknya bapaknya aku ketemu pada suatu hari ketika anaknya Mbak Via meninggal dalam kandungan, bapaknya teko tak ambung tangane. Lumur tua kok. Tak ambung tangane langsung aku dipeluk. Ternyata cinta karo aku. Terus mau dilebokno omahe, dibukakno lemari, milih klambi sing ndi sing kon seneng, jas. Sembarang tak jupoki dasi jas kowe. Tak ada kabeh cinta karo aku. Ngono lho rek. Jadi semua itu kalah sama imanmu, kalah sama ghirrahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang aja. Tapi anjane kudu diproses dialog rek ya. Oke, jadi coba sekarang saiki sing penting Allah yang unggul, Allah yang nomor satu, agama itu melingkupi semua, ya, melingkupi semua, ya. Meskipun nggak usah ngomong gini sama pemerintah. Engko nek kon Pak Bupati, agama lebih penting daripada negara, kon dikaplok kon. Nah itu namanya bijaksana. Tidak semua yang kamu tahu harus kamu omongkan. Bijaksana adalah hanya ngomong yang kira-kira menimbulkan kemaslahatan. Nek kira-kira nggarai gelut ojo ngomong. Ono kancamu rabi karo arek doli umpamane. Terus kon diundang resepsine. Begitu kon teko, karepmu ya apa sih? Kon lak kancamu kecilik, mosok ngelemel bojo arek doli, mosok ngomong ngono kon. Lak gelut mulian. Gak apa-apa ta, teko masih kon gak setuju, ya ta gak? Orang tuh ndak harus setuju. Aku rene iki anggitmu karepku ta, aku ya gak, aku iki seneng nuruti awakmu, aku rene. Dan aku gak menomorsatukan karepku. Aku mencari ya Allah iki Allah sing ngongkon wong-wong iki, jake aku rene, aku tak rene, tak anggap iki perintah Allah. Lah ngono sih. Nek nuruti seneng lah aku enak, aku gak tahu rabi. Mosok saulan kepethuk bojo 3 dino. Iku kepethuke kadang ndek bandara, kadang ndek restoran. Mari mangan sing kene nang Surabaya, sing kene nang Jakarta, nang Makassar, kira dicap opo ya. Tapi aku gak masalah, Mbak Via juga gak masalah. Gak masalah. Gak masalah karena ini perintah Allah, ya sudah kita lakukan. Semua mesti baik kalau Allah yang. Jadi yang penting Mas, Allah selalu ada dalam pikiran dan hati anakmu. Maka kepethuk gadget ya baba, dia pasti punya ukuran. Saya kira bahaya banget di sini Android karo internet itu. Wong kon browsing opo ae metu sing gak kok. Kita mboten. Arek cilik metu sing gak iku. Tapi kalau kamu tawakal kepada Allah, ono malaikat aja kuatir. Anakku luar biasa, sing jenenge IT luar biasa, canggih luar biasa. Tapi gak tahu kena ngono-ngono apa sebabnya. Mergo daerah sejak kecil bahwa iki gak oleh, iki gak oleh. Jadi dia akan menghindar, gitu loh. Gak ono mas arek cilik gak gadgetan, gak ono saiki. Wong arek cik kait ngomong kait Cina lho, cik pinter areke timbane bapakne. Nek wis ngene-ngene iki, ya toh? Pinter bapakne iku gaptek SMS-e gak iso kadang-kadang. Tapi anake cik cuwilik gurung TK iku wis pinter, game online barangnya pinter. Gak apa-apa, angger akita akhlaki kok tandur kecilik. Jangan mengalami apapun dengananmu tanpa melibatkan Allah.
Jadi anakku sing cilik sing rampak biyen cilik dia terus duwe mobil-mobilan. Wah, terus dia ndelok apa iku jenenge Queen ya? Apa iku jenenge? McQueen. Terus dia ngarang balap internasional. Wah, McQueen paling depan. McQueen akan segera jadi juara. Dia apa jenenge ngomong-ngomong dewe tak lirik. McQueen hampir sampai ke garis finish. Wah, tiba-tiba ada mobil membalap dan juaranya bukan McQueen. Mobil siapakah yang juara itu? Oh, mobil Allah. Nengok coba aku, waduh, iya. Jadi dia tidak pernah ingat apapun kecuali melibatkan Allah, Mas. Mbahne mati, ibune Mbak Via mati. Nangis kabeh. Kabeh ponakane anake kabeh nangis, pokoke ngguguk-ngguguk lah tangisan Cina nek cara kene. Kejaba anakku sing cilik iki, meneng ngene iki. Di depan jenazah neneknya tuh dia meneng, gak ya guyu ya gak, nangis ya gak, meneng pokoknya. Kita semua kan kaget, ini anak kok ndak nangis sendiri. Cacakne nangis, Mbak Yuni nangis, ibune nangis, kabeh nangis, arek cilik gak nangis. Terus setelah reda, setelah kita penguburan baru kita tanya, kowe mau kok orang nangis? Loh, kok nangis bagaimana? Kan nenek kan ketemu sama Allah, kan bahagia. Masa saya nangis? Menurutku ya menjawab. Loh, suatu hari dia bengok-bengok anak dayon di omaku. Hore, ibu mati, hore, melawayu ku keliling omak. Lah ngeluh iki dayoe. Ibune iki apa karepe hore ibu mati? Rampa kok gitu toh ngomongnya. Lho Bu, ndak seneng apa ketemu Allah? Mati kan ketemu Allah. Kan itu yang paling kita harapkan ngono iku. Ya apa katene? Ya mergo cilik ngono iku nek kon wis gedhe terus ngomong ngono kan ya dikit. Kablok ibumu kan ya. Jelas ya Mas ya? Oke, jadi sekarang coba kita terjemahkan ke setiap pertanyaan Mas Islami. Yang pertama. Ya, pertanyaan pertama, urusan Tuhan itu satu tapi di mana-mana tadi. Ya, sudah saya jawab tadi ya. Kira-kira ngene Dek ya. Ora apa terus tapi tetap berdoa kepada Allah, ya Allah ihdinas siratal mustaqim terus ya Dek ya. Supaya kita tidak salah, supaya kita tidak melenceng-melenceng. Karena sesungguhnya kebenaran tidak ada di dalam diri manusia, kebenaran selalu datang dari Allah. Waca Quran browsing kebenaran ini ya, selalu ada 9 kata di Al-Quran, al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu kok bisa lega, awakmu gak duwe, awak dhewe gak duwe, hanya dari Allah. Maka kita mohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim terus menerus. Oke, kedua, sabar itu ada batasnya atau tidak? Batasnya adalah ketepatan untuk sabar. Konteks jadi makom keadaannya bagaimana? Misalnya kon omahmu di bandem taek karo tanggomu, pisan sabar, bandem neh menene sabar, ping telu yaitu batas. Karena ini sudah bukan soal kesabaran, ini soal penghinaan yang harus dijawab kan gitu. Jadi masalahnya sudah bukan soal taek meneh, itu penghinaan. Kayak ngene rek kon demo. Misalnya demo nang Pak Lurah. Upamane Pak Lurah salah mergo kon duwemu lurah. Mus kok lok-lokno nyare wong akeh. Nek aku sing dadi Pak Lurah, aku mau nuruti kon. Aku salah jeneng aku salah. Tapi kon iku ngisi-ngisin aku ning ngarepe wong akeh. Urusane duduk aku salah meneh. Urusane iki harga diriku mergo kok isin-isin ngarepe wong akeh. Mulane kate demo hati-hati kon. Salah kaya apa sing kok demo nek kok isin-isin ngarepe wong akeh, dhek menjadi pindah masalah, bukan soal salah benernya tapi soal lingsem nek cara Jawane. Pak Harto dulu saya ngurusi Gedung Ombo dulu, urusannya sudah bukan soal penggusuran Gedung Ombo itu tahun 89. Tapi urusannya adalah Pak Harto lingsem. Jane dhek ro ya nek nek dhek salah tapi mergo disinisin terus karo LSM karo aktivis, akhirnya Pak Harto mau mundur. Gitu loh. Jadi ingat ada psikologi yang namanya lingsem. Bener salah kaya apa nek kon ngisi-ngisin aku urusane wis dadi bener salah, urus-urusane harga diriku ngono lho Dik. Nah, batas kesabaran adalah konteks masalahnya dan makom harga diri manusianya.